Saiki sing tukang maling, tukang zina ku ning dalan-dalan. Ana kiai muangkel fenomena banyak perzinahan. Ngamuk ning nggon ngaji. Zaman akhir akeh wong zina, akeh wong maling. Mbah sing teng mriki nak ngandani nggih sing terkait. Paham sing kula maksud logikane. Tapi aja bodrok-jorokno pokoke cerita ilmu jadi fitnah. Seneng fitnah. Pokoke ilmu ora usah dadi fitnah. Pokoke ya mau kowe juga selamat tem yo wajib. Lah kowe ora ora selamat, maka wajib menjauhi. Tapi nek ana wong yakin selamat mareki iki aja suudon. Piye-piye ana potensi proses tarbiyatul ummah, membina no. Ya wis ngono wae. Lah pasti piye ora ana pasti pokoke ngono. Ya ngono, ya ora ana pasti pokoke ngono. Mane kata cerita teng Indonesia itu ngoten niku ana wali kados Sunan Ampel, ya ana wali kados Sunan Kalijogo. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijogo saking kene dakwah teng daerah Pajang, di daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Ya seragen nopo dugi mriki. Sampai gawe wayang tengul wayang wong. Sunan Giri gak terima, itu haram gawe patung. Wong nak gawe patung ku sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun ya gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih senior. Ya ngene ae. Wayange iki dipeokno wae. Terus dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Apik, wes apik tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkarane pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Lah takok kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Mergo nak ra diketok kan Nara diketok, kan asumsinya kan kono ngekeki nyawa, karena keketok ini kan gak iso. Lah ngetoknya kok sidik, sidik mati cuma. Mereka nak dibuat kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nak dibuat kabeh yo dene yo kepen di lemari larang. Dadi mau digraji ngangge graji besi sidik. Butuhe wis apa? Lah kok sidik, Mbah? Sidik wis mati. Wah, curang ya. Ya kalau wayang kulit itu es panyat. Panyat itu urip ta mati. Mati. Nak dengol lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya so fikih ku ya diakali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali songo ya wis saged ngrekayasa apa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ini macam niku wong. Jadi wong kudu iso ngaji, makane kula suwun iki sampean kudu ya pinter ngaji, hukum niku macam-macam. Sing penting barang maksiat tetep maksiat ila yaumil kiamat. Cuma nek ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode, kowe kok aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan aja ngelarang kula nyolong. Dari Nabi sementara sholat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes, ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayanha bimaqul. Engkau anggar sering sholat tak suwe-suwe gak nyolong dia. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu bertahap. Tapi Nabi enggak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ana wong Islam pamit Nabi boten zakat, Nabi dia mental. Ya sementing kowe Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak kowe kecangkeman munamuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan.
Ya omongan mbek kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki udah santai. Omong-omongan. Oh kabeh sahabat nyentak bar sholat, wih sholat omongan rasa gitu. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, apa ini ya Rasulullah sholat kok omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng mbek Nabi. Nabi oleh ngendikan lucu, santai. Ya Arabi inna hadi sholat munajatun. Ya sholat itu pancen ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya di pengiran ae. Ya ngomongnya ambek pengiran ae. Ke sholat itu munajah ma Allah. Ya ngomong-ngomongan tapi mbek pengiran. Nak omongan mbek manusa ora usah. La yasuhu fiya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomongin mbek pengiran, ora pantes, ora layak digomongan mbek bani. Ini jare wong Arabi tadi. Fa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ma ghadibani wala naharani walan taharani. Demi Allah, beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna hadhi salat munajatun la yasluhu fiya kalamun adami. Jadi Nabi ya enak wae ngendikan. Iya cuma nyen salat iki ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya mbek pengiran. Yo dadi ora usah ngomong kabeh. Ora rasa baleni sholat tempat Nabi ya. Mbok mate kok sodok keren, padahal Nabi ini ngoten. Ora roh. Niku jenenge evolusi. Dadi Nabi ne bijak kena umate wis rapati napa? Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang apa? Kerenge didhisikno. Jadi kita ini itu terus belajar, gitu. Nopo. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjen kita nak nyolati jenazah normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Enggak bisa kamu katakan syartus sihah syarat sah. Fa innal janazata laisat biman ziratil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kok nak mentah kan. Saiki jenazah kok ngarep alasane opo? Ora imam kok didakok. Ngarep. Berhubung ra imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok ngarep. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali. Sama cari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar kitab Mahali. Jadi kan bantah aku ya iso mbok ukur ilmumu. Misalnya kene takrib aku wis ning Mahali. Iki ora urusan sombong, nek bantah ukur dhewe mau mergo takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur bar ngliwati mau. Bar ngliwati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bariku kowe golek aku. Ayo Gus bapak ya debat gak apa-apa. Itu di kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fainal janazata laysat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di masjid haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini mau menggunakan senjata itu untuk nembakin nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa 78 atau 82 pokoknya pernah itu terjadi. Pernah tahu dengar sama cerita itu. Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji nate umroh tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang loh. Ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana?
Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi ning Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus kok mburi. Wong Indonesia kan enggak mendesak untuk Dadi Moskow dadi mudin aja lakoni dosa gede. Mesti dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nek jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi salat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana? Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati ghaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus kowe saking gobloknya, ini syarat sah. Kalau nggak begini nggak sah. Jahil anta berarti. Bodoh. Paham ya? Itu biasa aja. Paham ya? Pemenang terima kepala kok. Dia dari Mustafa Geger itu. Nak sirah itu tempat di tak tempat di kan? Utara masalah. Biasanya di Mosoro gue. Gitu loh, mesti gitu ya. Nah kan? Loh, ada deh. Mustafa aja gak terima kata saya gitu. Nah, datang lagi sirah tengah orang gitu. Apa separuh-separuh? Lanang itu. Kan lanang gitu. Gitu. Oh gitu loh. Nah sampean lanang. Lor. Nak teng daerah kula lor kabeh. Mriki alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah cara kula ya ora masalah, karena ya ora imam mau wis. Ya tapi sing fanatik nggih kuwat. Kula niku wis kiai ini bolak-balik nak teng daerah kula nggih enak lah masih banyak orang alim. Wonten. Kula nate nyolati jenazah sirahe ku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe ku ning kidul. Ya jenazah lanang. Ambek mudin tengen kula ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene ku lor terus kok aneh-aneh ning kidul. Jare keluargane, "Mboten kiai kula kedadak kidul." Lah kula calon imame kula jek guri. Padahal sing imami mengke kula. Aku terus omongnya. Mpun tek yang lor teng kidul, wong kula kaul jenazah kok guri wae roh meneh trimo lor mek kidul lho. Lan wis niku jenenge Gus Bak, mpun sami napa. Meneh nek trimo salat lor mek kidul, umpama jenazah kok guri wae aku roh kaule. Paham meneng. Mulane kita bantah aku ngenteni wae takrib. Mungkin Abdul Wahab terus hal ini. Bariku boleh ikut. Mohon Gus imbang. Mari berdebat, no. Tapi yang ngaji mahali khatam bolak-balik becek latihan kamu. Jadi ilmu itu tetap penting meskipun tidak harus kamu lakukan karena kalau kamu lakukan jadi fitnah Rasulullah pun tidak senang karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Sehingga kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fasik karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah. Karena dia tidak imam. Soal ngakoni, tapi rasa kecangkeman itu syarat sah. Buktinya sekarang di Mekah, kabeh jenazah ditakoni kamar mayat. Padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakok di depan, kita bayang kan, ruwetnya musim haji. Ruwet orang. Indonesia kan gak ruwet. Mengimami dadi lakon ya pasiku, mayite dadi lakon pasiku, udah kok guri kan bisa akeh kan. Jadi wong kudu mikir karena nanti kalau jadi fitnah haramnya itu bukan karena apa-apa, karena ini jadi nopo. Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Ya, kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Piye gak imam. Ora berapa ada nyolati jenazah. Kadang ya ono sing fanatik nak wedok iku. Para bokong gitu kan. Nak lanang itu para sirah ya dekati apa jadi apa bunda nak sing fanatik ngoten ana imam
Jenazah iku wedok. Lah imame iku proses imam kadang kiai sepuh wis ra mikir nger maju. Ini dicekel di benerno. Nah aku mboten nate kan. Sebab sak karep-karepmu. Tapi nek sing imam fanatik tak kok. Kan kadang nek kitab kan kok diliyo desa kan gak paham. Niki lanang napa wedok. Jalur Bang. Ngatur posisi wae. Dekati napa? Wah, kuda. Nak wedok dekati apa ben? Bener bener. Lah kan aku tahu dadi imam lho. Terus sampai jam mati di salat rukun. Pino tenan yakin saya. Lah sing jalur sepuro ora mesti di sepuro pangeran. Kula niku pun gadah jatah ngimami kathah wonten tiang-tiang sepuh sing wis wasiat tau nak mati sing nyolati Gus Bae. Kula wong-wong ngel-ngel wong tenan wasiat kok eleke ngono. Kealasannya dari wong apal Quran ngalim bisa nyafaati. Kalau nu untuk ada. Nanti teng pandangan niku wasiat ngoten ora iki sepuh itu kula sing gara-gara wasiat. Wasiat elek iki cara wasiat ngel-ngel wong. Tapi kalau teng omah nggih kepeksa. Nak parah ben ado mboten. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya. Karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan. Kayak apa susahnya? Musim haji jenazah dipaksakan ke depan. Padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus nopo terowongan, kasus nopo Krin. Coba tanyakan yang haji-haji, saat itu ada enggak jenazah dekat Sudes? Ada enggak? Sama jawab saja. Enggak ada, di belakang tetap di kamar mayit. Itu saya sering ditanya sama anak-anak. Lalu caranya sah gimana? Saya tadi kita butuh ilmunya Imam Nawawi. Memang dari awal jenazah itu tidak imam. Meskipun kita tidak akan melakukan itu di Indonesia, jelas benar mari fitnah. Tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia, jangan yakini itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Makanya ilmu nomor 1 fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. Allah itu zat sing mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Lalu ulama kudu seneng mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi 'allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah ilmu. Nah sekarang banyak kiai itu lebih seneng ibadah timbang ilmu. Itu ya jane rodok musibah. Sajane. Tapi timbang dekne ora pati iso ilmu ya tok ibadah. Mau fatwa melingkar malah ndak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting, yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Karena setiap amal diberi ilmin wa amaluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya juga diterima. Ya, tapi saya berharap Allah Rahman, semoga tetap ditompo sekeliru-keliru lah. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Piye-piye nak jenazah iku ora imam, eling-eling jenazah iku. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di belakang, karena memang awalnya jenazah tidak imam. Bon selesai kan, artinya barokahnya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan. Paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan. Paham ya? Ya sama seperti tadi iddah. Yang butuh iddah itu nikah sahih. Kalau tidak nikah sahih enggak ada apa? Iddah. Karena sing jenenge iddah itu wong diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks berzina. Nah, ya takrif iddah kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus iddah. Nah, sekarang orang yang hasil hubungan gelap, terus takrifnya piye? Definisi ini. Maksudnya kayak definisi ini, iddah adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Paham belum? Nah, ya definisi iddah itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal mati. Paham ya? Tapi kayak
Terus fanatik kula nggih mboten, kula ya iso wae salah. Cuma kemungkinan aku salah mbek kowe akeh kowe. Mulane sementara ya sanut ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik. Lagi mencabut dukungan gitu, lagi mencabut apa? Dukungan.